Hadir. Yunita Sari. Hadir. Nana Nini. Oke, hadir semua. Iya, baik. Jadi hari ini alhamdulillah sehat semua, bisa masuk ke kelas semua ya. Oke. Nah, hari ini kalian bagaimana perasaannya untuk belajar? Senang. Senang. Ya. Oke, tapi Ibu mau kalian menuangkan perasaan kalian hari ini di selembar kertas ini. Nah, kertas ini disebut asesmen non-kognitif. Nanti kalian boleh memberi cetak di gambar yang merepresentasikan perasaan kalian hari ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Bingung. Silakan. Mau diberi waktu berapa menit? 5 menit cukup? 2 menit cukup? Baik, 2 menit. Di situ ada pilihan perasaan senang, biasa, sedih, bahagia, atau bingung. Senang, bahagia. Ada bedanya. Sudah selesai? Sudah selesai? Diangkat, coba diangkat kertasnya. Angkat ke atas semua ya. Semuanya hampir senang ya. Oke. Baik. Hampir semuanya senang, tapi tadi ada yang merasa bingung ya. Nana merasa bingung. Tidak apa-apa. Anak-anak, untuk menambah semangat kalian, mari kita nyanyi lagu nasional Sorak-Sorak Bergembira. Anak-anak dapat berdiri di tempat masing-masing. Silakan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Bendera kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Baik, anak-anak boleh duduk kembali. Silakan. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar di bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, namun sebelum masuk ke pelajaran ini, Ibu akan memberikan kalian asesmen kognitif sebagai pengukur pengetahuan awal kalian mengenai materi ini. Baik, perlu waktu berapa menit? 15. 10 atau 15? 10 menit. Baik, 10 menit ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Baik, anak-anak, waktu sudah 10 menit. Apakah sudah
Agar kalian tahu bahwa untuk apa sih kita belajar tentang tumbuhan. Nah, ini itu agar melalui nanti itu ada peta infografis. Nah, melalui itu kalian itu dapat menyebutkan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian kalian dapat membuktikan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Kalian dapat menganalisis proses terjadinya fotosintesis. Kemudian yang terakhir kalian dapat menjelaskan tahapan terjadinya proses fotosintesis. Baik, masuk ke dalam materi. Nah, di sini Ibu memiliki peta infografis tentang fotosintesis. Coba kalian analisis terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menganalisis tentang peta infografis ini. Silakan. Oke, sudah 5 menit. Ibu akan memberikan pertanyaan. Manusia dan hewan akan pergi mencari makan jika lapar. Bagaimana dengan tumbuhan yang tidak dapat berpindah-pindah tempat seperti kita? Apakah mereka juga memerlukan makan? Bagaimana caranya? Bagaimana cara tumbuhan mengolah sendiri? Lalu yang lain? Ada lagi? Fotosintesis dapat air hujan dari air hujan. Oke, baik. Kita simpan dulu ya jawabannya. Masuk. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Kelompok 1 Afifah Intan dan Aulia Intan. Kelompok 2 Yuni Asri dan Yunita Sari. Oke, jadi kita kali ini akan melakukan praktikum tentang fotosintesis. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu sudah memberitahu kalian untuk membawa barang-barangnya, kan, alat dan bahannya yang berupa wadah plastik, daun, dan air. Tapi daun kita akan mencari di luar kelas. Ya, sip, sudah dibawa. Nah, nanti di praktikum ini kita akan mengenali proses fotosintesis pada tumbuhan, kemudian membuktikan bahwa tumbuhan membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Kemudian kita mengamati hasil fotosintesis dan meningkatkan pemilihan tumbuhan. Oke, anak-anak, sesuai prosedur yang ada di LKPD, kita akan belajar di luar. Mari, silakan kita keluar kelas.
masing-masing. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan percobaan tadi. Yang beranggotakan saya Afifah dan teman saya Aulia. Ya, ini hasil pengamatan tadi. Yang nomor 1, setelah 15 menit, apa yang terjadi pada daun ketika dicelupkan pada wadah? Nah, dari hasil pengamatan tadi terlihat ada gelembung-gelembung kecil yang permukaan atau daun. Kemudian yang dari percobaan tersebut, mengapa bisa terjadi proses fotosintesis? Nah, dengan bantuan cahaya matahari, daun mengubah air dan karbon dioksida menjadi gelembung-gelembung yang merupakan oksigen. Lalu yang nomor 3, apa saja yang kalian temukan pada percobaan proses fotosintesis? Yang pertama ada daun hijau, yang kedua gelembung oksigen, yang ketiga sinar matahari, dan yang keempat ada air. Sudah selesai. Apakah dari kelompok lain ada pendapat yang berbeda? Sama. Baik, kita beri tepuk apresiasi untuk kelompok 1. Diberi apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1. Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah merasa bosan? Ibu punya ice breaking. Namanya tepung biar ibu contohkan dulu. Oke, nanti kalian mau ikut ibu ya setelah ini. Tepuk dan dingduk, dan ding duduk dan dingduk. Siapa? Mengerti? Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk dan dingduk, dan duduk dan dingduk. Siapa? Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2 boleh maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 yaitu setelah 15 menit apa yang terjadi pada daun ketika dicelupkan pada wadah. Kami menjawab, terlihat ada gelombang-gelombang kecil yang menempel di permukaan gelembung kecil yang menempel di permukaannya, yaitu oksigen. Nomor 2, dari percobaan tersebut, mengapa bisa terjadi proses fotosintesis? Jawabannya, dengan bantuan air, daun mengubah cahaya matahari menjadi oksigen. Oke, untuk nomor 2 apakah ada pendapat? Ada, Bu. Oh, ada. Nomor 2, dari kelompok 1 menjawab, dengan bantuan cahaya matahari, daun mengubah air dan karbon dioksida menjadi gelembung-gelembung yang merupakan oksigen. Ya, karbon dioksidennya enggak ada. Iya, bantuan matahari air mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Oke. Sudah kalian benar ya? Sudah. Baik. Sudah. Oh, masih ada satu lagi. Ini. Nomor 4, jelaskan proses fotosintesis yang kalian temukan. Dalam percobaan, kami mengamati bahwa daun yang direndam dalam air dan terkena sinar matahari menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang ternyata itu adalah oksigen yang dikeluarkan daun saat melakukan proses fotosintesis. Oke, baik. Apakah ada pendapat yang berbeda? Tidak, sudah cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Diberi apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya penguatan materi melalui video pembelajaran. Anak-anak dapat memperhatikan ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam
kali ini kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Dua anak kita tahu, kita sedang berada di mana? Ya, sedang berada di mana? Dalam komunitas yang besar dan tentunya dari segi masing-masing. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sangat banyak dari bibit pulau di Indonesia dan sebagainya tempat-tempat di Indonesia dan sama di Eropa. Karena itulah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki wisata pulau apa tidak di dunia. Ya, kenapa Indonesia disebut paru-parunya? Banyak hutan. Banyak hutan. Kenapa dengan banyaknya dan dalam menjaga strategi di luar negeri? Terus jawaban itu yang ada dari sama proses fotosintesis apa itu? Tumbuhan tidak bermakan seperti yang menjawabkan, contohnya bakso, soto, atau berbeda dengan mereka. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan siapa? Atau hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Dan itulah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini dapat dari zat gula dan asin. Zat gula menggunakan tumbuhan untuk Tadi fotosintesis menghasilkan apa? Oksigen dan gula. Dan zat gula. dan zat gula. Oh, menggunakan yang namanya menjadi oksigen atau dan bebas sonar dan setelah penjelasan dan dulu saja. Sekarang kita akan apa ya? Proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai perasaan penting dengan sistem hidup berjalan dan berjalan. Kita ambil sedikit tambah. dari sedikit. Oh, begitu. Makan gula, makan bosen. Nah, anak-anak, jadi fotosintesis itu adalah proses yang sangat penting. Tidak hanya bagi tumbuhan, namun bagi makhluk hidup di bumi. Nah, fotosintesis sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Ya, kita dapat merasakannya ya dari hasil fotosintesis tadi apa? Oksigen. Manusia butuh oksigen tidak? Butuh. Hewan butuh oksigen. Nah, itu sangat dirasakan ya manfaat dari proses fotosintesis. Nah, hewan karnivora mungkin tidak memakan makanan buah yang tumbuh dari tanaman, tapi tadi mereka memaksa hewan dan herbivora yang kelangsungan hidupnya bergantung pada tumbuhan. Mari kita simpulkan materi yang kita dapat hari ini. Nah, bagaimana caranya tumbuhan membuat makanan? Dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Baik. Kemudian prosesnya seperti apa ya proses fotosintesis? Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui Nah, terus daun menyerap cahaya matahari. kemudian tumbuhan juga menyerap Karbon dioksida dari udara lewat ya, bagian kecil di daun yang disebut apa? rongga. Nah, dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan ada gula, ada oksigen. Oke, karena kita sudah belajar materi ini, Ibu akan memberikan evaluasi di akhir untuk kita sudah mempelajari materi ini. Ibu akan mengukur pemahaman kalian setelah mempelajari materi ini. Oke, ini dikerjakan masing-masing sendiri. Oh, memang. Butuh waktu berapa menit? 30. 15 menit cukup ya? 30. Oke, baik, silakan. Waktunya masih ada 2 menit, anak-anak. Ya, cepat sekali, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Boleh ditukar dengan teman sebelahnya. Mari kita koreksi bersama. Nah, nomor 1 jawabannya B, memasak tenagannya sendiri. Nomor 2 jawabannya A, klorofil. Nomor 3 jawabannya B, tanaman menghasilkan oksigen. Nomor 4 A. Nomor 5 jawabannya B. Nomor 10 jawabannya C. Nah, salah. Siapa yang betul 1? Betul 2? Betul 3? Betul 4? Betul 5? Kalian betul berapa? Berapa? Betul 6? Betul 7? Betul 8? Betul 9? Betul 10? Boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Nah,
luar ruangan, sudah menonton video. Lalu bagaimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Alhamdulillah, ya masih menyenangkan. Tadi masih senang, sekarang sudah di akhir pelajaran juga masih senang. Nah, oke. Jadi kalian harus tetap menjaga semangat ya sampai nanti di pelajaran berikutnya. Oke, baik. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Kakak Afifah tolong dipimpin temannya. Di teman terus ya, gerak. Berdoa mulai. Doa cukup. Baik. Terima kasih Kak Afifah sudah memimpin doa. Ya, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.